Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah ta'ala, alhamdulillah segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada hari yang kedua ini dari bulan Sya'ban, alhamdulillah kita bisa hadir kembali di majelis yang mubarak ini. Kita akan lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari pembahasan Kitabus Shalah yang kita ambil dari kitab Al-Wajiz fi Fiqhi As-Sunnati wa Kitabil Aziz yang ditulis oleh Syekh Abdul Azim Badawi hafizahullahu taala. Yang kita sampai dalam pembahasan pagi hari ini adalah syurutu sihhatis salati, syarat-syarat sahnya salat. Ya, insyaallah kita akan bahas itu yang tentunya berkaitan erat dengan kemudian sifat salat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun sebelum itu, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala, patutlah kita saling mengingatkan di dalam bulan Sya'ban ini, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah menjelaskan Syahrul Sya'ban baina Rajaba wa syahri Ramadan tawfulun nasu anhu turfa'u fihi a'malul ibadi ilallahi wa uhibbu alla yurfa' amali illa wa ana sha'im. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan Sya'ban adalah bulan yang ada di antara bulan Rajab dan Ramadan. Manusia banyak lalai dari bulan Sya'ban, padahal amal-amal diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, dilaporkan kepada Allah amal tahunan itu di bulan Sya'ban. Maka aku tidak suka amalku diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan aku dalam keadaan berpuasa. Kata Ibunda Aisyah, wa kana yasumuhu ila qalila, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mempuasai bulan Sya'ban itu kecuali sedikit. Ya, ini diantara sambutan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap bulan Sya'ban. Di antara kemudian para salaf menjelaskan bahwasannya Rajab itu adalah syahruz zar'i wa Sya'ban syahru saqiz zar'i wa Ramadan syahru khisadiz zar'i. Bulan Rajab adalah bulan menanam, bulan Sya'ban bulan menyirami tanaman, dan bulan Ramadan bulan panen tanaman, panen kebaikan. Ya, maka faman lam yazra fi Rajaba, siapa yang tidak nanam dalam bulan Rajab, walam yaskil hartha fi Sya'bana, dia tidak nyirami tanaman di bulan Sya'ban, fa kaifa yuridu an yahsida zar'a fi Ramadan, maka bagaimana mungkin
dia itu ingin untuk panen tanaman dalam bulan Ramadan. Maka pada dasarnya para salaf menyiapkan bulan Ramadan sejak bulan Rajab, sudah disiapkan hari-hari mereka. Bahkan disebutkan para ulama menyebutkan syahrul Sya'ban syahrul Qurra. Bulan Sya'ban adalah bulannya para pembaca Al-Qur'an. Sudah mulai menggiatkan target bacaan Qur'annya sudah mulai ditargetkan kembali sejak sudah masuk dalam bulan Sya'ban. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka itu adalah mengingatkan kita semuanya untuk memotivasi dan menyemangati kita semuanya ya, agar kita tidak menjadikan bulan Sya'ban ini biasa-biasa saja. Yang ini kalau kita ibaratkan sholat fardu misalkan begitu ya, Sya'ban ini qobliyahnya gitu ya, rawatibnya ya. Nanti Syawal itu apanya? Ba'diyahnya begitu ya. Jadi ini adalah pembukaan ya. Jadi pembukaan untuk masuk dalam amal yang fardu, yakni bulan Ramadan. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita bulan Sya'ban ini, menyampaikan kita dalam bulan Ramadan dan menerima seluruh amal soleh kita dan mengampuni segala dosa dan kekurangan kita. Amin ya rabbal alamin. Taib jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah. Kita lanjutkan sekarang syurutu sihhati salati. Syarat sahnya salat. Jadi yang dikatakan dengan syarat itu ya, kalau disebut syarat ya, syarat, maka perkara yang disebut dengan syarat itu adalah perkara yang tidak adanya syarat ini mengharuskan tidak sahnya satu amal. Itu ya, disebut syarat. Syarat itu adalah satu perkara yang harus ada. Kalau tidak ada, maka tidak apa? Tidak sah. Itu disebut dengan syarat. Ya, disebut dengan syarat. Jadi perkara yang harus ada, yang ketidakadaannya mengharuskan tidak sahnya satu perkara. Kalau disebut dengan syarat sahnya sholat, berarti ini perkara yang harus ada ya sebelum sholat. Kalau dia tidak ada, maka sholat itu menjadi tidak sah ya, maka itu tidak sah, dianggap tidak sholat begitu, dianggap tidak sholat. Misalkan contoh nanti akan kita bahas satu persatu. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Jadi kalau dikatakan syurutus shalah, maka la tasihhus shalatu illa biha. Gitu ya. Syarat sahnya salat, maka salat itu tidak akan menjadi sah, menjadi benar, diterima kecuali dengan syarat-syarat tersebut. Taib, syarat yang pertama apa? Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yaitu al-ilmu bidukhulil waqti. Mengetahui masuknya waktu. Mengetahui masuknya waktu. Ya, ini syarat sahnya salat. Yang pertama adalah ilmu bidukhulil waqti, mengetahui masuknya waktu. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauqutan. Sesungguhnya salat itu satu hak wajib bagi setiap orang yang beriman, sebagai sebuah kewajiban yang telah ditetapkan waktunya. Maka tidak sah fala tasihhus salatu qabla dukhuli waqtiha. Tidak sah satu salat pun sebelum masuk waktunya. Wala ba'da khurujihi, tidak juga setelah keluarnya waktu, illa li'udhrin, kecuali untuk satu udhur. Jadi misalkan belum waktunya sholat duhur, sampean sholat duhur kesuwen setengah rolas, sholat duhur wis disi gitu ya. Misalkan begitu, ya tidak sah, dianggap dia tidak sholat duhur gitu ya. Atau misalkan sudah habis waktunya duhur, dia sholat duhur di waktu asar ya, sengaja gitu ya. Wis apa wis apa bedane gitu ya. Sholat jam setengah rolas atau jam 12 dengan sholat jam 4 gitu ya, apa bedanya? Yang penting lah sholat gitu ya.
Sementing lah niate, innamal a'mal binniyat, dalil pisan ya. Amal tergantung dengan niatnya. Tak sholat duhur kan gitu ya. Makanya juga tidak sah. Kenapa? Ini syaratnya adalah masuk waktu. Ada pada waktu yang telah ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam awal dan akhirnya. Tidak sah seseorang sholat sebelum awalnya dan tidak sah sholat setelah akhirnya. Sholat apapun ya tidak sah. Ya tadi itu contohnya ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, kecuali dengan adanya udzur syar'i yang nanti akan ada pembahasan udzur syar'i ya. Udzur syar'i karena safar sehingga dia mengeluarkan waktu zuhur ditaruh di waktu asar, mendahulukan waktu asar ditaruh di waktu zuhur, itu ada udzur syar'i. Ya, dan diizinkan oleh syariat. Itu pun tidak setiap sholat ya, hanya zuhur gandengane asar, maghrib gandengane isya. Tidak boleh dijamak asar dengan maghrib gitu ya. Jamak apa kon? Jamak takdim. Apa dijamak takdim? Maghrib dari waktu asar ya. Tidak boleh. Itu pun ada aturannya ya, ada aturannya. Takhirnya, mengakhirkannya dan seterusnya itu ada aturannya. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Taib, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah at-taharatu minal hadatsaini ma'al qudrah, yaitu suci dari dua hadas. Kalau dikatakan dua hadas itu berarti hadas besar dan hadas kecil. Jadi suci dari dua hadas, hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar yang mewajibkan apa? Mandi. Hadas kecil yang mewajibkan wudu ya. Dalilnya diantaranya adalah surat Al-Maidah ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati, ya orang-orang yang beriman, jika kalian hendak berdiri menuju salat, faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi, basuhlah wajah kalian, kedua tangan kalian sampai siku, wamsahu biru'usikum, usap kepala kalian, wa arjulakum, dan basuh kaki-kaki kalian, ilal ka'baini, sampai dua mata kaki. Wa in kuntum junuban fattahharu, kalau kalian junub maka mandilah ya. Kalau kalian junub maka mandilah. Ini dalil bahwasanya apa? Sebelum sholat wajib punya wudu kalau dia hadas kecil ya, dan sebelum sholat wajib mandi kalau dia hadas besar. Jadi harus suci dari dua hadas besar dan kecil. Tidak sah seseorang misalkan sholat tanpa wudu ya, habis buang air kecil wis wudu langsung sholat misalkan begitu, maka sholatnya tidak sah dan dia dosa besar ya. Dia sholat tanpa wudu bukannya sekedar sholatnya tidak sah, tapi dia melakukan dosa besar. Itu minal kabair, kabiratun minal kabair, satu dosa dari dosa-dosa besar. Karena itu ngece pangerannya, mengolok-olok Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyuruh dia untuk bersuci, dia tidak mau bersuci ya, maka itu adalah dosa besar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Juga dalilnya surah An-Nisa ayat yang ke-43, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Jangan kalian mendekati salat saat kalian mabuk gitu ya. Saat kalian mabuk. Ini tahapan-tahapan pengharaman khamr ya. Hingga kalian mengetahui, menyadari apa yang kalian ucapkan. Dan tidak boleh juga mendekati sholat orang junub ya, kecuali dia sekedar lewat di masjid ya, hatta taghtasilu, hingga engkau mandi ya, hingga engkau mandi. Jadi diperintahkan untuk mandi. Jadi harus suci dari hadas besar ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Kemudian juga dalil yang lainnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yaitu hadis Ibnu Umar
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya, Nabi bersabda, la yaqbalullahu salatan, Allah tidak akan menerima satu salat pun bi ghairi tuhurin, tanpa bersuci. Jadi Allah tidak akan menerima satu salat pun tanpa bersuci, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi dalil bahwasanya bersuci termasuk syarat sahnya salat. Juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum, Allah tidak akan menerima salatnya salah seorang di antara kalian, idza ahdatsa, jika dia berhadas, hatta yatawaddaa, hingga dia berwudu, ya, hingga dia berwudu. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Jadi wajib untuk berwudu bagi yang hadas kecil, wajib untuk mandi bagi yang hadas besar. Ya, maka dua hadis tadi itu yang sudah kita sebutkan itu jelas, ya, tentang pensyaratan suci dari hadas kecil dan hadas besar. Maka tidak sah satu sholat pun kecuali dengan merealisasikan suci dari hadas, ya. Kecuali siapa? Golongan orang-orang yang udzur syar'i. Udzur syar'i seperti apa? Seperti orang yang beser. Nama beser nih? Kelepe rusak. Ya, kelepe rusak, wis aus begitu, ya. Sehingga tidak bisa menahan pipis, gitu, ya. Ya, udzur syar'i itu adalah udzur syar'i. Maka orang yang seperti ini, yang sudah sering keluar, moro-moro keluar, dikit-dikit keluar terus, itu penyakit namanya. Ini orang sakit. Nah, orang sakit ma'dzurun syar'i. Gimana sholatnya? Ya, maka dia seperti wanita istihadah yang dulu sudah kita bahas tentang wanita istihadah. Hukumnya sama. Jadi orang beser, ya, itu hukumnya sama dengan wanita istihadah, yaitu memperbarui wudhu setiap kali datang waktu sholat, ya. Lalu dia membersihkan kemaluannya, lalu pakai pembalut, pakai pempes, gitu, ya, untuk menampung najisnya saat dia keluar dikit-dikit, kan kadang seperti itu, ya. Orang beser keluar dikit-dikit, tidak terasa, mau keluar begitu. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Ya, maka dia harus memperbarui wudhu setiap kali datang waktu sholat. Kemudian dia sebelum wudhu tentunya membersihkan kemaluannya, lalu dia wudhu pakai pempes atau pembalut, ya. Kemudian dia sholat sampai datang waktu berikutnya, dia ngulangi lagi, dia membersihkan kemaluannya lagi, lalu pakai pempes itu, dia kemudian lalu sholat, ya, semaunya yang dia kehendaki, ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Termasuk juga orang yang ngentutan, nah, punya penyakit ngentutan, gitu, ya. Dulu das wis guys, karena terkontrol lisan entutnya, ya. Jadi buang anginnya tidak terkontrol, misalkan seperti itu, ya, maka dia berarti berpenyakit, ya. Dia ada udzur syar'i, maka dia pun diberlakukan seperti wanita yang istihadah, ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, ya. Jadi suci dari dua hadas, ya. Hadas pada dirinya, hadas, ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Taib, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Yang berikutnya, yang ketiga adalah yang ketiga adalah taharatu sawbi wal badani wal makani alladhi yusalla fihi atau yusalli fihi. Sucinya baju, badan dan tempat tentunya. Ya, jadi ini syaratnya berikutnya, yaitu suci bajunya, ya,
badannya dan tempat yang dia sholat padanya dari najis, ya. Jadi suci dari najis pada baju, badan dan tempat, ya. Atau baju, badan dan tempat yang dia sholat padanya suci dari najis. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Jadi ini adalah termasuk syarat sahnya sholat. Dalilnya mana? Adapun suci dari baju, maka firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mudaththir ayat yang keempat, wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu maka sucikanlah. Ya, dan bajumu maka sucikanlah. Kemudian yang berikutnya wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ahadukumul masjida, jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, falyuqallib na'laihi, maka hendaknya dia membalik dua sandalnya, wal yanzur fihima, dan hendaknya dia melihat pada dua sandalnya. Fa in ra'a khabathan, kalau dia melihat najis, falyamsahhu bil ardi, maka hendaknya dia menggosokkannya di permukaan tanah. Thumma liyusalli fihima, maka kemudian hendaknya dia sholat pada dua sandalnya. Jadi dua sandalnya yang tatkala mau memakainya dalam sholat, zaman Nabi kan masjidnya nggak seperti ini ya, pakai keramik, ya, pakai apa tanah, tidak ada keramik, ya, tanah, ya. Ya, masuk masjid yo sak sandal-sandali begitu, gitu ya. Namun sebelum masuk masjid dilihat dulu alasnya, bagian bawahnya ini najis atau tidak, dilihat. Kalau ada najisnya maka digosok-gosokkan ke tanah sampai hilang. Ya, digosok-gosokkan tanah. Kemudian setelah digosok-gosokkan ke tanah, maka dia baru boleh masuk ke dalam masjid. Nah, perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mensucikan sandalnya dengan cara digosokkan ke tanah menunjukkan bahwasannya suci, kan sandal termasuk ya bagian dari apa yang dipakai, kan begitu ya, bagian dari apa yang dipakai oleh orang yang sedang sholat, maka dia harus suci, ya. Maka itu menjadi dalil sucinya apa yang dipakai dari najis, ya. Di samping juga ada kejadian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat mengenakan sandal yang nggak tahu kalau sandalnya najis, lalu dikasih tahu sama Jibril alaihi salatu wassalam sandalnya najis, maka oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sandalnya dilepas, ya, dilemparkan. Nanti akan kita bahas sebentar lagi. Kemudian adapun suci badan dari najis, maka itu berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali, waqad sa'alahu anil madhi, ya, Nabi pernah bersabda kepada Ali radhiyallahu taala anhu, yang Nabi ditanya tentang madhi, maka Nabi bersabda tawadda waghsil zakarak, ya, wudu dan cuci kemaluanmu. Kira-kira mana yang dulu, wudu dulu atau nyuci kemaluan, cebok? Ya cebok dulu, mafhumnya begitu kan, gitu ya. Nggak masalah diwalak-walik, yang penting prakteknya ya mesti cebok dulu baru wudu. Lek wudu marono cebok ya wudu maneh. Kenapa? Memegang kemaluan membatalkan wudu, kan gitu ya. Ya, jadi sampai salah paham, ya, engkau seket belajar tawaddo wasil zakarak, wudulah lalu basuhlah kemaluan. Oh, berarti ini wudu dhisik maru-maru cewek, ya, cebok ngono. Oh, dalil pisan baik hadis ini. Keliru, salah paham, ya. Hadis jangannya dipahami satu saja, ya, ambil hadis yang lain. Man massa zakarahu fal yatawaddo, siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaknya dia berwudu, kan begitu ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Jadi kita lanjutkan.
Dan yang perlu kita perhatikan bahwasannya dalam masalah rahimakumullahu taala, najis itu tidak membatalkan wudu. Ya, keluar najis membatalkan wudu, najisnya tidak membatalkan wudu. Paham di sini maksudnya? Ya. Jadi najis, misalkan seseorang kecipratan najis, ya tidak batal wudunya, hanya najisnya saja yang dibersihkan. Itu ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Pertanyaannya, misalkan seandainya seseorang wudu dulu sebelum cebok, dan tatkala habis wudu lalu dia ceboknya tanpa menyentuh kemaluannya, gimana? Disemprot ya cos gitu ya. Gimana? Wudunya sah nggak? Wudunya sah? Sah wudunya. Gitu ya. Karena apa? Dia sudah mengangkat hadas kecil, tinggal membersihkan najisnya. Gitu ya. Paham di sini? Paham maksudnya? Tapi kan sing maklum gitu ya jenenge cebok iku ya sampai tangan gak lega. Ya. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Baik, paham insyaallah di sini ya. Nah. Kita lanjutkan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Wa qala lil mustahadhah, Nabi juga pernah bersabda kepada wanita yang istihadah, "Isili anki damma wa shalli." Bersihkan darimu darah dan sholatlah. Jadi darah disuruh untuk dibersihkan dari tempat keluarannya darah tersebut, ya, dibersihkan. Jadi ini dalil wajibnya badan suci dari najis. Adapun sucinya tempat, dalilnya mana? Bahwasanya tempat yang suci atau sucinya tempat termasuk syarat sahnya sholat, yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam li ashabi, kepada para sahabat beliau, waqad bala al-a'rabiyyu fil masjid, sementara seorang Arab Badui itu sudah kencing di dalam masjid. Jadi ada orang Badui datang masuk masjid, mau langsung mojok gitu ya, buang air kecil di dalam, kebelet pipis buang air kecil. Mungkin kebiasaannya gitu ya di rumahnya gitu ya, mojok ngene moro buang air kecil. Emang zaman dulu kan apa? Tanah kan dia buang air kecil itu langsung browot menisor ngono hilang wis ya. Maka begitu dia selesai kencing, ya para sahabat begitu melihat dia buang air di dalam masjid, maka mereka marah-marah. Maka Nabi bersabda kepada para sahabat yang mau marah-marah, "Da'uhu, biarkan dia sampai selesai." Di antara hikmahnya, kenapa kok disuruh diam sampai selesai? Satu, biar dia sehat, tidak kaget. Enak-enak pipis mau langsung diempet seret, mau andek gitu ya. Yang balik ya nang ginjalnya misalkan begitu ya. Biarkan dia lancar. Yang kedua hikmahnya yaitu biar tidak kececer-cecer kan gitu ya. Begitu dimari langsung dia berdiri lari misalkan kemana-mana najisnya. Ya seperti itu. Maka da'uhu, biarkan dia sampai selesai. Setelah dia selesai, wariku ala baulihi sijlan min ma, tuangkan di atas air kencingnya seember air, tinggal dituangkan saja. Nah, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menuangkan air di atas kencingnya Arab Badui itu menunjukkan bahwasannya tempat yang digunakan untuk ibadah, untuk sholat wajib suci, harus suci. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Jadi harus suci. Nah, sekarang pertanyaannya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Pertanyaannya, ada orang sholat man shalla wa alaihi najasah. Ada orang sholat sementara pada dirinya ada najis. Ya, la yadri biha, dia tidak tahu akan najis itu. Apakah najis itu pada pakaiannya? Apakah najis itu ada pada badannya, atau apakah najis itu ada pada tempatnya? Dia nggak tahu. Ya, fasolatuhu sahihah, maka salatnya sah, wala i'adata alaihi, dan tidak mengulangnya. Dia tidak tahu. Ya, dia tidak tahu bahwasanya ada najis padanya.
Wa in 'alima biha asna as-shalah, kalau dia mengetahuinya di tengah salat. Dia baru, kalau tadi itu kan baru sadar setelah sholat. Setelah sholat baru sadar. Ya, kalau ada najis pada badannya, pada bajunya, pada tempatnya. Ya, setelah sholat dia baru sadar. Ya, maka sholatnya sah. Dia tidak ngulang. Ini sama sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Nah, kalau dia mengetahuinya di tengah sholat, dia baru tahu di tengah sholat kalau pada dirinya ada najis, ya, maka fa in amkanahu izalatuha, kalau memungkinkan baginya untuk menghilangkannya, ya, bi an kanat fi na'lai au fi thawbi zaidin ala ma yastur aurah azalaha. Misalkan najis itu ada pada sandalnya, dua sandalnya, atau ada pada baju tambahan di atas baju lain yang menutupi auratnya, ya, maka azalaha, dia membuangnya, dia menyingkirkannya, ya, dia menyingkirkannya, ya. Wa illam yumkin izalatuha, nah ini ada khilaf dalam masalah yang nanti akan kita sebutkan, maka dia menyingkirkannya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Contoh misalkan, yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis Abu Sa'id, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat fakhala na'laihi, beliau sholat kemudian beliau tanggalkan dua sandalnya. Fakhala an-nasu ni'alahum, maka manusia yang melihat Nabi menanggalkan sandal beliau, manusia peniru Nabi. Nabi yang menanggalkan sandal dikira wono syariat anyar dalam sholat, deke nyoplok sandal kan gitu ya. Yang melakukannya Nabi kan gitu, qudwah hasanah, ya, suri teladan yang terbaik. Maka fakhala an-nasu ni'alahum, maka manusia pun menanggalkan sandal-sandal mereka. Mungkin an husnudzannya para sahabat, barangkali sekarang mulai habis turun wahyu, mulai sekarang tidak boleh sholat pakai sandal gitu, ya. Maka begitu melihat Nabi menanggalkan sandalnya, para sahabat yang sholat pakai sandal langsung menanggalkan semuanya. Falamman saraf, maka tatkala Nabi selesai, qala, Nabi bersabda, lima khala'atum, kenapa kalian menanggalkan sandal-sandal kalian? Qalu, mereka menjawab, ra'ainaka khala'ta fa khala'na, kami melihat Anda menanggalkan sandal, maka kami pun menanggalkan sandal. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Jibril atani, sesungguhnya Jibril datang kepada aku, fa akhbarani anna bihima khabathan. Lalu Jibril memberitakan kepada aku bahwasanya pada dua sandalku itu ada najisnya, ya, ada najisnya. Fa idza jaa ahadukumul masjid falyuqallib na'alaihi wal yanzur fihi. Tadi sini sudah, ya. Maka jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, hendaknya dia membalik sandalnya, lalu dia melihat apakah pada dua sandal itu ada najisnya. Fa in ra'a khabasan falyamassahu fil ardi, kalau dia melihat najis, dia mengusapkannya di bumi. Tsumma liyusalli fihima, lalu hendaknya dia sholat pada keduanya. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Jadi kalau memungkinkan untuk dilepas, maka dilepas. Ini juga pernah kejadian, ya, salah seorang jamaah itu, beliau sholat, ya, di depan, kemudian apa? Dia sholat pakai celana dan pakai sarungan kan gitu, ya. Di tengah sholat dia baru nyadar kalau sarungnya najis, murah dicoplok gitu, ya, di tengah jamaah gitu, ya, murah dicoplok dalam sholat, murah ya, yang di belakang ngempet guyu, ya. Jadi itu juga kejadian, ya. Alhamdulillah orangnya paham gitu, ya, wis ngaji suwe, sudah sepuh, tapi dia paham, ya, apa yang harus dia lakukan. Jadi kalau sarungnya itu sarung luar, dalamnya masih ada celananya gitu, ya, maka dilepas. Tapi lek celanaan toh ya, dan jerone kan apa ya, metu ya kan, begitu, ya. Nah, itu yang kita bahas, gimana, apa yang dilakukan. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala.
kita beralih kepada kitab Sahih Fiqh Sunnah wa Adillatuhu, yaitu man shalla wa alai najasah wa lam ya'lam biha illa ba'da shalah hal yu'iduha. Orang yang sholat dan padanya ada najis dan dia tidak mengetahui kecuali setelah sholat, apakah dia mengulanginya? Maka ikhtalafa ahlul ilmi fi hadhil mas'alati ala salasati aqwal. Berbeda para ulama ya tentang masalah ini menjadi 3 pendapat. Ya, jadi habis sholat sholat dia nyadar padanya ada najisnya, nyadarnya setelah sholat. Ya. Maka pendapat yang pertama, al-awwal salatuhu batilah. Ini pendapat yang pertama, salatnya batal. Wa alayyil i'adah. Maka dia wajib mengulangi idza alima bin najasati fil waqti, jika dia mengetahui najis itu masih ada di dalam waktu. Habis sholat duhur, selesai sholat duhur, lalu dia baru nyadar bahwasanya bajunya najis atau pada badannya ada najisnya, maka pendapat yang pertama, sholatnya batal dan dia ngulangi lagi kalau masih ada waktu. Wala i'ada alaihi ba'dal waqti. Kalau nyadarnya adalah setelah asar baru nyadar, maka tidak wajib ngulang. Yang zuhur tadi sudah sah. Ini pendapat pertama. Ini adalah mazhabnya Rabi'ah, Malik dan Al-Hasan Al-Basri rahimahumullahu taala. Ya. Pendapat yang kedua, asani salatuhu batilah, salatnya batal. Wa alaihi al-i'adatu walau ba'dal waqti. Wajib bagi dia ngulang sekalipun waktunya habis. Ya, jadi sholat zuhur tadi itu ternyata dia ada najisnya pada badannya, pada pakaiannya atau pada tempatnya, dan dia baru nyadar setelah waktu asar. Maka pendapat yang kedua batal, wajib ngulang sekalipun waktu zuhur sudah habis. Ini mazhabnya Imam Syafi'i. Mazhabnya Imam Syafi'i dan satu riwayat dari Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ini perlu kita sampaikan juga agar telinga kita tidak terlalu sensitif gitu loh. Ya, kita mendengar misalkan satu pengajian kok menyatakan wah batal wajib ngulang. Ya, memang ada dalam mazhab itu pendapat para ulama. Biasa saja begitu loh ya. Paham? Ya. Mereka mengatakan qalu li annahu faqada syaratan min syuruti sihhatis shalah, karena dia telah kehilangan satu syarat dari syarat sahnya salat, fa batalat, maka salatnya batal, wa lazimahu al-i'adah, wajib bagi dia untuk mengulang. Ini mazhab Imam siapa tadi? Imam Syafi'i. Ya, mazhabnya Imam Syafi'i, maka dia batal wajib mengulang bahkan tatkala sudah habis waktunya. Menurut beliau ini termasuk sholat lidhawatil a'dzar. Ya, sholatnya yang memiliki udzur, termasuk udzur syar'i. Ya, udzur syar'i yaitu apa? Sholatnya tadi ada najisnya sehingga ngulangi lagi sholat sekalipun di luar waktunya. Maka dia ngulangi sholat zuhur lagi gitu ya. Pada waktu saat dia ingat tadi itu batal. Paham di sini ya? Paham ya? Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Ya, termasuk juga misalkan ya kita suatu ketika ketiduran gitu, lupa ya, tidur sebelum zuhur, bangun waktu asar, lalu sholat asar, zuhur ketiduran. Lupa kan itu ya. Asar, maghrib, isya, subuh ambek berzikir pagi sebab masak mono ambek angen-angen. Wingi dieling gitu ya, ambek zikir. Kayaknya aku wingi turu jam 11 ya gitu ya. Tangiku pas adzan asar. Durung salat asar, maka saat itu juga dia langsung berdiri salat apa? Salat zuhur. Saat itu juga habis salat subuh itu, saat itu juga dia langsung berdiri salat zuhur. Gitu ya. Ini udzur syar'i. Seperti itu ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Jelas ya? Kemudian pendapat yang ketiga, salatuhu sahihah. Salatnya sah.
wala i'adata alaihi, dan tidak ngulang, sholatnya sah dan tidak ngulang. Ini pendapat yang ketiga. Wa bi qala Ibnu Umar, dengannya berpendapat Ibnu Umar dari kalangan para sahabat, wa Atha wa Ibnul Musayyab wa Mujahid wa Abu Thar wa Ishaq wa Sya'bi wa Nakhai wal Auza'i, wa huwa riwayatun an Ahmad, dan ini adalah riwayat dari Imam Ahmad, wa ikhtarahu Ibnul Munzir, dan dipilih oleh Imam Ibnul Munzir. Ya, jadi ini adalah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala pendapat yang rajih insyaallah. Namun jangan meremehkan dua pendapat yang pertama, ya. Kenapa? Ya, karena mengamalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, hujahnya tadi itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Sholat pada sandalnya ada najis. Nabi membatalkannya atau meneruskannya? Nabi tadi membatalkannya atau meneruskannya? Meneruskannya dengan menanggalkan yang najis. Seandainya batal, ya batal, ngulangi dari awal. Jelas insyaallah ya. Taib. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, ya. Nah, jadi dalilnya tadi itu, ya, karena tidak mengetahui yang najis. Ya, orang yang tidak mengetahui berarti dia salah, tidak sengaja, kan gitu. Dia tidak sengaja. Dia pakai baju najis tidak sengaja. Baru tahu setelah sholatnya selesai, tidak sengaja. Maka jamaah sekalian rahimakumullahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 286, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ini doanya orang soleh. Wahai Rabb kami, jangan kau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Dalam hadis sahih Allah jawab, qad fa'altu, ya aku lakukan. Kalau kamu lupa dan kamu salah, tidak sengaja, tak maafkan, kan gitu, ya. Jadi ini menjadi uzur syar'i bagi mereka yang lupa dan bagi mereka yang keliru tidak sengaja. Juga dalilnya adalah kisah tadi itu, hadis Abu Sa'id, Nabi menanggalkan apa tadi? Sandalnya di dalam sholat, dan beliau tidak mengulangi sholat tapi meneruskan sholatnya. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Naam. Jelas insyaallah ya. Kita lanjutkan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Yang berikutnya syarat yang keempat, ya, satrul aurah, menutup aurat. Ya, syarat yang keempat jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala adalah menutup aurat. Ya, ma'al qudrah, tentunya juga disertai dengan apa? Kemampuan. Satrul aurah ma'al qudrah, menutup aurat disertai dengan kemampuan. Dalilnya adalah diantaranya surat Al-A'raf ayat 31, Allah berfirman, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid, ambil, pakai perhiasan kalian pada setiap masjid. Ai usturu auratikum, jadi tutupi oleh kalian aurat-aurat kalian. Wa kanu yatufuna bil baiti uratan. Dulu mereka orang-orang musyrik jahiliyah tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang. Maka kemudian disuruh untuk menutupi auratnya. Tidak boleh bertelanjang menampakkan auratnya. Dan juga berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar. Tidak sah
Allah tidak akan menerima sholatnya wanita yang haid kecuali dengan khimar. Maksudnya haid itu balik, bukan sholatnya orang sedang haid, ya. Jadi disebut sholat haidin, sholatnya wanita balik. Tanda baliknya apa? Haid, gitu ya. Jadi jangan sampai salah paham lagi gitu ya. Nanti bingung, layak belulu sholat haidin, Allah tidak menerima sholatnya wanita haid, ya mesti haid, ngono ya. Keliru ya. Illa bi khimar. Oh, berarti lek wanita haid kudungan oleh sholat, ngono. Ya salah paham maneh gitu ya. Hati-hati ya. Jadi Allah tidak menerima sholatnya wanita balik ya kecuali dengan khimar, kerudungnya yang menutupi apanya, kepalanya. Ini jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Makanya bagi ibu-ibu hati-hati tatkala pakai mukena. Kadang zaman sekarang mukenanya tipis-tipis. Tatkala dipakai rambutnya terawangan kelihatan, sholatnya tidak sah. Ya, sholatnya tidak sah. Ya, jadi hati-hati jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Termasuk kemudian juga bapak-bapak pun hati-hati pakai sarung kayak ngono, ojo sarung putih. Kadang-kadang sarung putih gak rangkepan jerone ya, ngemplek ya, kelihatan warna kulitnya sehingga tidak sah ya. Apa meneh marono ngedep masjidnya gitu ya, ngareping ini kena srengenge cahaya matahari ketok tuh kemburi, aduh gitu ya. Ini tidak sah jadinya. Dan mas kalian rahmani warahmatullah. Jadi hati-hati lek milih sarung ojo sing tipis atau lek tipis itu warnane gelap sehingga apa, tidak menampakkan warna kulit gitu ya. Kalau kena cahaya tidak terawangan. Nah, itu harus diperhatikan karena itu efeknya, konsekuensinya bisa tidak sah sholatnya. Kenapa? Tidak menutupi auratnya. Ya, mas sekalian rahmani rahimakumullah taala. Ini penting sekali karena satrul aurah itu termasuk napa? Syarat sahnya sholat. Ya, termasuk syarat sahnya sholat. Mas sekalian rahmani rahimakumullah taala. La auratur rajuli, auratnya laki-laki itu mana? Ma baina surrati wa rukbatihi, yaitu apa yang ada di antara pusernya dan lututnya. Itu secara apa? Aurat dia di luar salat. Aurat di luar salat. Ya, antara puser sampai lutut itu auratnya di luar sholat ya. Jamaah rahimani rahimakumullahu taala, sebagaimana hadis Amr bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya secara marfu', ma baina surrati war rukbati aurah, apa yang ada di antara pusar dan lutut itu adalah aurat ya. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Dan paha, ingat paha termasuk aurat ya. Sing seneng futsal ojo gawe katokan cekak ya. Kenapa? Itu aurat ya. Jadi pahanya adalah aurat ya, yang panjang sampai ke betisnya. Juga ada hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah melewati marra Rasulullah lewat wa alayya burdah, sementara padaku ada burdah. Waqad inkashafat inkashaftu fakhidayya, sementara aku menyingkap dua pahaku. Faqal ghatti fakhidaka fa innal fakhidha aurah, tutupi pahamu karena paha itu adalah aurat ya, paha itu adalah aurat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala ya. Namun bukan berarti kemudian tatkala seseorang itu sholat hanya menutupi aurat yang wajibnya. Sholat sarungan tok ndure ya, tanpa baju gitu ya, tanpa
tanpa baju, menampakkan pundaknya dan seterusnya, hanya bebetan tok misalkan begitu ya. Ya tidak seperti itu juga, sama sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Ya. Karena dalilnya umumnya itu khudzu zinatakum, ambil perhiasan kalian. Jadi kalau mau sholat juga berhias, pakai baju yang pantas menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau seseorang misalkan diundang sama apa jenenge pemerintahan gitu, pejabat diundang ke kantornya, apa kate bebetan tok? Kenapa? Kebebetan tok ya, nek sore bebetan tok ndure kakek klambi ngono ya. Tutuk kono sampean kate main ketoprak ta Bang ngono ya. Ya. Jadi ada perintahnya adalah ngambil perhiasan, bukan yang sekedar menutupi batasan auratnya ya. Dan menutupi aurat syarat sahnya sholat, tetapi gitu ya, harus juga menutupi batasan kepantasan, adab dan tata krama gitu ya, sebagaimana kita mengedepankan adab dan tata krama kepada manusia, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Baik jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Saya masih ingat saya waktu SMP gitu ya, SMP sholat di masjid jamaah gitu ya, asar kalau nggak salah saat itu saya sama asar, saya hanya pakai kaos putih zaman di taman 90-an itu kan ngetren ya, kaos putih kayak apa Ben, macam-macam di sablon opo gitu ya, kekeri tak apa gitu ya zaman itu. Lalu saya sholat, di samping saya ada orang tamu dari Arab. Habis sholat saya digandeng ke rumahnya, ayo ke rumah gitu ya. Bu ngomong apa Ben, pokoknya dijak nang omahe gitu ya. Saya lupa ayo ke rumah ya. Moro dikei klambi ngono ya. Gayen ngono pakai bahasa. Saya masih nggak paham saat itu kan ya. Disuruh pakai baju. Jadi bukan hanya sekedar apa? Menutup aurat, tapi faktor kepantasan. Gimana pantasnya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita lanjutkan. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Yang berikutnya, bagaimana dengan auratnya wanita? Maka wal mar'atu kulluha aurah. Wanita itu semuanya aurat illa wajaha wa kaffaiha fis salati, kecuali wajah dan dua tapak tangannya di dalam salat. Ya, jadi kalau dalam salat maka ya jangan pakai niqab. Yang berniqab di luar salat maka niqabnya dilepas. Yang bercadar saat salat dilepas cadarnya. Demikian juga dua tapak tangannya ya, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala ya, wa kaffaiha, dan kedua tapak tangannya di dalam salat. Berdasarkan sabda Nabi SAW, al-mar'ah aurah, wanita itu adalah aurat ya, dan juga sabda beliau, la yaqbalullahu salata hadin illa bihimar, tidak sah, Allah tidak akan menerima salatnya wanita balik kecuali dengan khimar. Jadi kalau dalam sholat, jamaah rahimani wa rahmakumullah, wajah dan dua tapak tangan itu bukan aurat. Jadi wajah dibuka kecuali kalau ada orang asing, laki-laki yang bukan mahramnya, ajnabi dan dikhawatirkan fitnah, maka boleh tetap mengenakan niqabnya ya. Tapi kalau enggak ada di sesama perempuan, maka dibuka. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Apalagi zaman sekarang misalkan begitu ya. Jadi kalau sudah ada di komunitas kaum wanita, para akhwat, para ummahat, di majelis ilmu, majelis taklim atau di masjid yang di ruangan khusus, maka semuanya wajib buka cadar. Jangan sampai masih tetap cadaran. Jangan sampai dimanfaatkan oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab ya, masuk berapa kali itu kejadian ya, berkali-kali itu kejadian seperti itu, bukan hanya sekali. Kalau di Malang dulu sudah pernah ya, masih ingat di Assalam dulu itu sudah terjadi ya, Mas Rahman, di tempat yang lainnya sudah berkali-kali seperti itu. Jadi itu harus wajib gitu ya, wajib untuk dibuka ya, Mas sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Kita lanjutkan, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala ya.
Tadi di syaratnya tadi disebutkan ma'al qudroh, menutup aurat disertai dengan kemampuan. Bagaimana kalau tidak mampu? Tidak mampu gimana kalau tidak mampu? Ya gugur kalau tidak mampu. Ya, tidak memungkinkan ya untuk menutup auratnya. Ya sudah, sholat apa adanya sudah. Ya sholat apa adanya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Termasuk baju yang tadi itu, baju najis, dan suci dari najis pada bajunya. Tidak ada lagi bajunya. Gitu ya. Tidak ada lagi bajunya. Ya sholat napa? Ya pakai yang najis itu, tidak apa-apa. Sudah nggak ada lagi kan gitu ya, tidak ada apa namanya, tidak ada lagi. Ya, tidak ada lagi napa? Baju yang bisa dipakai, yang ini yang najis, tidak mungkin disucikan, ya tidak memungkinkan, tidak iso pinjem, boh nanti deh sampai kayak iso, ya kayak iso, kayak iso apa jadinya nyele pinjem dan sebagainya, nggak bisa, nggak tahu di mana. Walhasil tidak mungkin bagi dia ya menutup auratnya, maka atau dari najisnya, maka tidak masalah ya dipakai saja. Ya seperti para tawanan-tawanan kaum muslimin ya, semoga Allah membebaskan mereka. Mereka di penjara-penjara orang-orang kafir kan diperlakukan yang tidak baik ya, tidak manusiawi, dan mereka dilucuti ya, dibuka pakaian dan sebagainya sehingga tidak menutupi aurat. Bagaimana sholatnya? Ya sholat seperti apa keadaan mereka ya, dalam keadaan seperti itu ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Kita lanjutkan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Nah, termasuk yang perlu kita perhatikan bagi kaum wanita adalah kaki, tapak kakinya. Tapak kakinya itu aurat bukan? Aurat, maka wajib ditutupi. Dan kaos kaki itu tidak cukup. Ya, kaos kaki itu tidak cukup. Ya, terlebih lagi di dalam sholat. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Ya, maka sholat misalkan pakai bajunya, pakai abayanya misalkan, tapi saat dia sujud misalkan tapak kakinya kelihatan, maka sholatnya tidak sah. Tapak kakinya bentuknya pakai kaos kaki, tatkala dia sholat itu kelihatan tidak tertutup, maka hati-hati, itu adalah termasuk aurat. Dan aurat itu bukan dibungkus tapi ditutup. Kalau pakai kaos kaki dibungkus atau ditutup? Dibungkus, itu enggak ditutup namanya. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi berhati-hatilah, hendaknya pakai bawahan. Ya, sarung atau apa, bawahan di bawah ngelembreh sehingga tatkala sujud kakinya tertutup. Benar-benar tertutup. Enggak kelihatan, enggak terlihat terbungkus oleh kaos kaki. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Naam. Termasuk juga ada permasalahan begini, saat sholat tanpa sengaja auratnya tersingkap, sholatnya batal atau enggak? Saat sholat auratnya tersingkap tanpa sengaja, batal atau enggak? Batal, lek dijarno. Ya, bapak gak sengaja ae. Nah, saat ini ngomongin aku sengaja berarti ya. Jadi dia harus segera menutupnya. Ya, dia harus segera menutupnya. Ya, jadi kalau dia segera menutupnya maka tidak batal. Tapi kalau dia membiarkannya maka sholatnya batal. Ya, kenapa? Karena dia telah kehilangan suatu syarat dari syarat sahnya sholat, yaitu menutup aurat. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Contoh misalkan seorang ibu-ibu kadang-kadang sholat begitu ya, sudah pakai mukena atau pakai jilbab, ternyata habis sholat ngoco, rambutnya ngelembreng, ini kelihatan gini. Ya, rambutnya aurat atau bukan? Aurat, ya, lembre begitu. Gimana sholatnya? Habis sholat baru tahu kalau rambutnya ngelembre, kelihatan. Sholatnya sah atau enggak?
Hah? Sah atau enggak? Iya. Jadi sholatnya kalau baru tahunya setelah sholat gitu ya. Kalau baru tahunya itu sholatnya sudah habis waktunya ya, maka ya tadi kalau ikut pendapat tadi itu ada tiga pendapat gitu ya. Maka sholatnya adalah apa? Sah, tidak perlu ngulang ya, tidak perlu ngulang. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Tapi kalau misalkan sholatnya ngedep koco Allahu akbar, ndelok koco ndelok awake dhewe lho, rambutku ketok, harus segera dimasukkan. Jangan mengaman orang sholat di kamar dewi itu kalau sing delok apa bedane? Ya beda wong iki Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghariskan harus menutup auratnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Jelas insyaallah. Kita lanjutkan yang berikutnya adalah syarat yang kelima, istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Firman Allah Subhanahu wa taala, fawalli wajhaka satral masjidil haram. Arahkan pandanganmu ya ke arah Masjidil Haram. Ya, ke arahnya. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Di mana kalian berada maka arahkan wajah-wajah kalian ke arah Masjidil Haram. Ini kan gampang sebenarnya ya. Jadi hukum asalnya agama ini mudah begitu. Hukum asalnya mudah. Nandi sih Mekah iku ono kulon, ya wis ngadep ngulon, selesai. Ya, arahnya ngadep ngulon, selesai. Tambah informasi, ternyata ngulone miring titik beberapa derajat, ya miring titik seret, nanan ngalor titik, ngono gampang gitu ya. Tidak ada kewajiban untuk presisi benar-benar menghadap ke arah Ka'bah. Tidak ada kewajiban seperti itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala ya. Ya. Kita lanjutkan. Jadi menghadap ke arah Ka'bah itu adalah syarat sahnya sholat. Dan juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada lil musii sholatah, kepada orang yang buruk sholatnya, Nabi pernah bersabda, idza qumta ila sholati fa asbighil wudu'a tsumma istaqbal al-qiblah. Kalau kamu hendak sholat maka sempurnakan wudu lalu kemudian menghadaplah ke arah kiblat. Maka tidak boleh tidak menghadap ke arah kiblat saat seorang itu sholat, tak boleh. Ya, tidak diperbolehkan karena itu syaratnya. Jadi selagi dia tahu mana arah kiblatnya maka dia wajib. Kalau tidak tahu berijtihad. Ya, kalau zaman sekarang masyaallah tambah gampang ya ijtihad untuk mengetahui arah kiblat. Ya tinggal buka Androidnya langsung nggak kiblat tadi seret kenceng wis kan gitu. Itu saja, yaitu ijtihad saja, ijtihad ya. Ada alat yang bisa digunakan, ya digunakan begitu, ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Enggak ada alatnya, enggak tahu, ya salat. Ya sampai enggak tahu arah misalkan begitu ya. Lampu mati, baterai ini soak. Gitu ya. Srengenge ini ketutupan mendung, jame sak kampung mati kabeh entek wis karo wis gitu ya. Ya, internet down, wis aneh wis, karo Arab belas wis nanti gitu misalkan begitu ya. Ada wis peteng dedet nggak ngerti apa-apa. Salat ngadep mana? Sakarepmu gitu ya. Sing yakin, ada rene paling gitu ya, seperti itu. Itu terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di malam hari hujan gelap, nggak ngerti arah. Lalu datang waktu sholat, ya lalu mereka sholat. Sholat menghadap kemana wis? Masing-masing menghadap ke arah yang mereka suka. Sambil ditancapkan penanda untuk aku membengi ngadep sholat ini. Ternyata akeh sing keliru kan gitu ya. Begitu matahari sudah keluar, sudah padang, arah kiblatnya keliru. Ya enggak ngulangi sholat. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala ya. Kemudian wa yajuzu tarkul istiqbali fi syiddatil khaufi wa fin nafilati fi safar ala rahilah, dan boleh tidak menghadap ke arah kiblat pada saat khauf. Ya, pada saat khauf
ya. Ya, sholat khauf misalkan begitu. Atau pada saat sholat sunnah pada safar di atas kendaraan. Nah, sholat sunnah safar di atas kendaraan, ya, maka tidak apa-apa tidak menghadap ke arah kiblat, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau kalian dalam kondisi takut peperangan, maka ya sudah di atas kaki, di atas punggung kendaraan. Jadi sak playu-playune sikile ambek sikile jarane kan gitu, karep-karepe. Ya, berkata Ibnu Umar, mustaqbilil qiblah wa ghairi mustaqbilil qiblah. Menghadap ke arah kiblat atau tidak menghadap ke arahnya. Berkata Nafi' la ara Ibnu Umar dzakara dzalika ila Nabi. Aku tidak berpandangan Ibnu Umar menyebutkan yang demikian kecuali dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Maka setiap orang wajib berupaya dan berusaha untuk menghadapkan dirinya saat sholat itu menghadap ke arah kiblat. Kalau kemudian baru tahu setelah sholat dia tadi sholat tidak menghadap ke arah kiblat, maka sholatnya sah. Tapi kalau dia tahu saat dia sedang sholat, maka wajib langsung pindah haluan, ya langsung pindah haluan. Masuk masjid gak ndelok-ndelok pengimaman di moro takbir ya Allahu Akbar gitu ya. Ternyata ngadep ngalor, ya ternyata ngadep ngalor, langsung ditegur, Pak kiblat sampean keliru, gitu ya, sampean ngadep ngalor. Maka dia harus belok kiri, gitu. Napa jenenge hadap kiri, ngadep ke arah napa kiblat. Wajib hukumnya. Kalau dia terus dalam hatinya bapak oh ngono ya kadung isin kira ngono ya dilanjutkan, maka sholatnya batal, tidak sah. Apa meneh jawab iya ta batal ya, dia harus langsung jawabnya itu dengan perbuatan, bukan dengan lesa, jadi langsung gitu ya, maka sholatnya sah kalau seperti itu. Dan syarat yang terakhir yaitu an-niyatu, niat. Ya, niat ini ya syarat ya rukun, ya dia adalah ya syarat ya rukun, ya ini berniat sholat, ya berdiri dan menegaskan sholat apa ini dengan hatinya, ya dengan hatinya, ya seperti fardu zuhur atau asar atau sunnah dan seterusnya. Wala yushra'ut talaffudzu biha, dan tidak disyariatkan melafatkannya. Namun ini juga masalah khilaf di antara para ulama rahimahumullahu taala. Kalau dalam mazhab Syafi'i atau Syafi'iyah maka dikatakan yustahabbut talaffudzu biha, dianjurkan untuk melafatkannya. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i atau Syafi'iyah. Jadi jangan jangan sensitif loh telinganya kalau mendengar seperti itu, ya itu sudah ma'ruf di dalam mazhab ini jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Lalu kenapa tidak disyaratkan talaffuz? Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yatalaffaz biha, karena Nabi tidak melafatkannya, ya Nabi tidak melafatkannya, ya jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Di mana idza qama ila shalah, jika beliau berdiri menuju salat, qala Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar. Walam yaqul syai'an qabla, dan beliau tidak mengatakan sesuatu pun sebelumnya. Wala yalfad bin niyati albattah, beliau tidak pernah melafatkan niat sama sekali. Wala qala usalli lillah salata kadza mustaqbilal qiblah arba raka'atin imaman au ma'muman. Beliau tidak berkata aku sholat karena Allah, sholat ini, sholat itu menghadap kiblat 4 rakaat sebagai imam atau sebagai makmum. Wala qala adaan wala qadaan wala fardul waqti, ya. Jadi tidak mengatakan ada, juga tidak mengatakan qada, tidak mengatakan fardu waktu, ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Jadi tidak mengatakannya seperti itu, okay. Dan juga tidak pernah dinukil lam yunqal anhu ahadun qad, tidak pernah dinukil dari beliau seorang pun, ya tidak pernah menukil dari beliau seorang pun bisnadin sahihin wala dhaifin wala musnadin wala mursal, dengan sanad yang sahih, dhaif, musnad maupun mursal, ya lafdzatan wahidatan, satu lafaz pun minda darinya albatta sama sekali, wala an ahadin min ashabi, dia juga dari seorang pun dari sahabat beliau,
walastahsanahu ahadun minat tabi'in, tidak diistihsankan oleh seorang pun dari kalangan para tabi'in, walal a'imma al-ba'ah, juga tidak imam yang 4, tidak mengatakannya istihsan. Namun pengikutnya sebagiannya mengatakan yustahab. Ya, misalkan dalam saya pernah membahas ini di majalah Al-Um ya, tentang khilaf di antara para ulama pengikut mazhab tentang masalah talaffuz bin niyah ya. Jadi di sana ada ada yang mengatakan itu bid'ah ya, seperti kebanyakan di antara para ulama mengatakan itu bid'ah. Kemudian ada lagi yang mengatakan itu hukumnya adalah mustahab tadi itu, tapi dengan syarat. Yang mustahab, mengatakan mustahab itu ya bukan sunnah ya istilahnya, tapi mustahab dipandang baik ya, dipandang baik, tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya adalah tidak menjadikan seseorang itu was-was. Kenapa? Tidak menjadikan seorang itu was-was. Kalau menjadikan was-was maka haram, tidak boleh dilakukan. Ya misalkan dia gara-gara melafatkannya lalu dia tidak selesai ya, staterane kak jalan-jalan, liane wis maca Al-Fatihah imami dhisik gak maring ini deh, ulang maneh. Karena kita pernah seperti itu, ada orang yang sholat di sebelah kita gak mari-mari gitu ya, staterane itu gak nutuk-tutuk gitu ya, takbirnya gak takbir Allah kasih to maneh, ulangi maneh gitu ya, Allah kasih to maneh kan gitu ya. Ya sing yang di sebelahnya ini terganggu lah ya, wong iki ci angel staterane gitu ya. Karek mlebu ci angel ya Allah kan gitu ya. Mikir opo dalah ya. Sebenarnya kalau yang sampai seperti itu tidak boleh menurut kesepakatan seluruh mazhab. Bahkan para ulama yang menyatakan menganjurkan untuk melafatkan niat, tidak membolehkan kalau seperti itu. Ya, sampai menjadikan dirinya was-was ya, maka tidak boleh ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah. Wudu pun demikian. Kadang wudu yang lain wis rokok dah isih wudu kan mari-mari ya. Karena was-was. Nah, kalau sampai menjadikan was-was maka tidak diperbolehkan, bahkan menurut para ulama yang menjadikannya sebagai istihsan. Demikian jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Namun yang rajih biidznillah insyaallah yaitu ya apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka itu adalah yang terbaik. Kan gitu ya? Ya, jadi yang terbaik itu adalah apa yang dikerjakan oleh Nabi, itu yang terbaik, dan apa yang tidak dikerjakan Nabi berarti itu adalah yang terbaik. Jadi kita ngikuti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah, selesai pembahasan kita dari pembahasan syurutu sihhatis shalah, syarat sahnya salat. Demikian wallahu taala a'lamu bissawab.